Shalom semuanya, jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Gereja Generasi Apostolik. Apa kabarnya semuanya? Saya mendengar banyak kesaksian-kesaksian, the favor of God and the favor of man telah terjadi dalam kehidupan semua mayoritas jemaat GGA yang saya dengar kesaksiannya. Dan saya percaya by faith, semuanya satu jemaat Tuhan ini betul-betul ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ada amin? Yang sakit pun sembuh, Yang mendapat serangan mendadak dengan penyakit juga sehat kembali, cepat sekali pemulihannya. Tuhan betul-betul sumber daripada kekuatan dan kesembuhan dan yang paling penting kesehatan kita. Ada amin? Hari ini saya mau bagikan mengenai tantangan-tantangan dari banyak orang, beberapa orang yang tentu belum juga masih mengalami terobosan. Setelah kita masuk ke hari yang ke beberapa puluh hari kemudian, 2 bulan lah kira-kira ya. Dan kalian belum engage, kalian masih berjuang, bergumul, menjadi pesimis, menjadi depresi, tidak jadi proaktif, jadi pendiam. Tapi saya bersyukur bahwa dalam pelayanan Bible Study yang saya lakukan bersama jemaat dan kakak saya sendiri kemarin, kami belajar dari buku yang sudah saya lihat di Facebook, sudah ditayangkan, efek dampaknya buku Emotionally Healthy Spirituality ke dalam kehidupan saya pribadi, dan dampaknya ini ada di dalam hubungan saya dengan kakak saya. And it's so good that kakak adik itu di dalam situasi yang sudah 2 bulan ini di rumah bersama-sama terus, makan pagi ya ketemu, makan siang ya ketemu, terus ada waktu juga bisa berdialog, bisa ngobrol, tapi bukan mengenai isu-isu, tapi mengenai pengalaman hati kita dengan berjalan dengan Tuhan. Kalau ada apapun yang perlu kita proteksi adalah hubungan kita dengan Tuhan. Baru kita bisa selamat dalam membangun hubungan yang sehat dengan sesama kita, terutama keluarga sendiri. Saya mau bagikan pada kalian hari ini dari Sakaria 9 ayat 12. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Ditulisnya pakai tanda seru di situ. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Nah, kondisi PSBB ini di mana kita ada physical distancing, kita yang usianya di atas 50 tahun dan kalau sudah ada mengidap penyakit yang berlarut-larut bertahun-tahun ya, daya tahan tubuhnya, autobody-nya itu betul-betul mengalami tidak stabil lagi, perlu dijaga baik-baik, be careful di musim ini karena kondisi fisik seperti itu dengan daya tahan tubuh yang lemah, ada autoimmune issue ya, menjadi serangan paling mudah bagi si coronavirus. Nah, berapa dari Anda sudah merasa kayak tahanan di rumah? Nah, satu hal yang saya belajar dari bukunya Peter Scazzero tadi, Emotionally Healthy Spirituality. Di sini saya membaca artikel mengenai seorang fisiater Austria. Tetapi dia keturunan Yahudi, namanya Viktor Frankl. Nah, dia satu-satunya dari tahanan di dalam concentration camp zaman Nazi. 4 kali masuk concentration camp. Dan dari 28 orang yang ada per ruangan itu yang mereka dijeblosin bersama-sama ya. Laki sama laki, perempuan sama perempuan, tapi dijelasin itu gas chamber itu. Dari 28 orang yang satu-satunya selamat tuh dia. And Viktor Frankl berkata seperti ini, bahwa tahanan, yang kehilangan pengharapan di masa depannya, dia udah hilang masa depannya basically. Dan sudah, kalau bahasa Inggrisnya udah doom, udah kiamat ya orang gitu. Jadi seperti masih hidup fisiknya, tapi masa depannya udah hilang, udah kandas. Nah, dengan adanya imannya tuh hilang untuk masa depannya itu, well basically kehidupan rohani dia juga sudah mati. Pengharapan apa yang dia miliki kepada Tuhan kita. Tapi saya senang sekali dengan Sakaria 9 ayat 12 tadi yang saya bacakan bagi kalian, bahwa pada waktu
umat Israel ini 70 tahun di Babel ya, ditahan. Mereka tuh tidak pernah ditinggal Tuhan loh. Walaupun Tuhan yang disiplin mereka, tapi tidak berarti Tuhan lantarkan abandoning them. Ada tujuan kenapa mereka disingkirkan ke Babel. Karena memang sudah lupa Tuhan berpuluh-puluh tahun, karena kerajaan Israel pecah kan. Dan mereka sudah kelewatan lah. Namun di tengah-tengah orang yang kabur itu, yang dilempar, ditawan di Babel, ada orang-orang yang setia sama Tuhan. Ezra, Nehemia, Daniel dan 3 temannya. Gak semuanya pembangkang, gak semuanya orang murtad. Ada yang masih setia sama Tuhan. Kalau enggak, 70 tahun kemudian orang Israel gak keluar dari Babel. Karena dibutuhkan satu Daniel yang benar-benar memiliki excellent spirit. Tidak mendua hati dalam mentaati firman. Firman benar-benar tali sifat buat dia. Oke, dan di dalam penderitaan itu, he never lose his future. Kenapa sih kok kita penting baca nubuat? Because that's our future. Itu masa depan kita. Kalau kita nggak mau peduli kitab nabi-nabi lagi, kita nggak mau baca lagi nubuat-nubuat yang pernah dikasih ke kita, basically we lost our future. Belum tentu Anda males. Belum tentu Anda nggak paham. Basically you lost your future. Karena terlalu lama fase penyembuhannya itu, keselamatannya itu. Sama kayak kita sekarang kan jadi kayak tahanan karena COVID-19 ini. Berapa orang nanya terus, berapa lama ya? Kapan lagi ya kelar ya? Kapan sih nih COVID kayak begini nih? Oke, semuanya pada praduga, prasangka, bikin estimasi, mau nyelamatin ekonomi dunia loh. Oke, nah di sini di tengah-tengah penderitaan ini fokusnya tuh jangan kapan COVID-19 kelar. Yang Anda mesti pegang adalah apa yang Tuhan kasih pada Anda, yang Tuhan telah janjikan, nubuatkan, beri impian ke Anda. Kalau sampai COVID-19 ini selesai, musim pandeminya, sehingga kita bisa lockdown dibuka kembali, karantina di stop kembali, sehingga kita bisa bebas kembali, udah nggak dikungkung di rumah terus. Nah, pada waktu Anda tidak lagi dalam kondisi itu, Anda itu sedang melakukan perjalanan menuju destiny Tuhan apa tidak? Kalau tidak, ya tidak ada perubahan. Anda nggak percuma mengharapkan kondisi seperti dulu sebelum ada COVID tetap dipertahankan. There's nothing good about that at that time. Di masa itu juga nggak ada yang bagus kok, nggak ada yang sempurna, masih banyak yang perlu direparasi, masih banyak yang perlu diperbaiki. Right? Nah, terutama dalam hubungan-hubungan dengan sesama di keluarga sendiri, dengan teman-teman di gereja, dengan sesama hamba Tuhan. That is most important. Karena tujuan dan hukum Allah cuma 2. Love God, jadi relationship nomor 1 prioritas itu dengan Tuhan. Jangan sampai dikorbankan. Yang kedua, love your neighbor as you love yourself. Kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Praktek yuk. Mulai dari rumah sendiri aja. Dari keluarga sendiri, darah daging kita sendiri. Dengan segala macam kelemahan kakak adik kita. How can you become an answer to your family? Bagaimana bisa menjadi jawaban? Nah, si Viktor Frankl tuh berkata seperti ini. Kalau kamu tahu bahwa kamu masih ada harapan. Boleh jadi tahanan situasi gak apa-apa. Tapi ada harapan. And Allah kita yang kita cintai dan lebih dulu dia mencintai kita. Dia janji, kalau sampai itu pengharapan gak hilang, dia akan menggantikan kepada kita apapun yang hilang dari rencana Tuhan dalam hidup kita, dia balikin double. Double maturity, double discernment, double abundance dari grace, double mengenal Tuhan. Everything yang kita hilang ditambahin. Bahkan yang dulu sudah mau dijalankan terus stop, itu akan dikembalikan 2 kali lipat sama Tuhan. Pegang janji ini because this is what God says. And satu lagi yang membuat saya kuat adalah untuk saya bisa melalui latihan praktek untuk menyehatkan emosi saya supaya rohani saya bertumbuh. Oke, itu buku dari Peter Scazzero. Di Yesaya 55 ini penting sekali untuk kita pegang. Di tengah kita menjadi tahanan situasi. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Kata cari ini menunjukkan keseriusan. Ini bukan sambil santai ongkang-ongkang kaki. Berserulah kepadanya selama dia dekat. Jadi ada momen Anda mesti sensitif kapan Tuhan tuh dekat sama kita.
Nah, waktu dia dekat sama kita lagi sibuk ngapain nggak? Oke, yang berikutnya. Baiklah orang fasik tinggalin dong jalannya. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Segala kefasikan yang kita lakukan, yang masih kita hidupin sebelum COVID, tinggalin masa kini. Dan orang jahat tinggalin rancangan-rancangan jahatnya. Dan baiklah ia kembali kepada Tuhan. Maka dia akan memberikan belas kasihan, bahasa Inggrisnya. Mengasihaninya. Dan baliklah kepada Allah kita. Sebab ia memberikan pengampunan dengan limpahnya. Jadi kalau salah berbuat jahat, di musim ini, musim kita balik ke Tuhan. Karena kita akan dapat belas kasihannya dan dapat pengampunannya. Sebab dia katakan, rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. So, kalau sampai kita ngalami aniaya penderitaan seberat Viktor Frankl ya, saya bandingin penderitaan kita saat ini tertahan tawanan jadi tahanan rumah nih untuk waktu yang tidak jelas kapan. Padahal semua itu demi kebaikan kita semua dan kesehatan kita semua. Bandingin dengan aniaya Holocaust yang dialami oleh Viktor Frankl ini. Dan dia mengatakan dan dia tulis buku, the best yang bikin dia terkenal adalah Man's Search for a Meaning. Penyelidikan, pencarian manusia untuk artinya makna hidup. Okay? Dan dia berkata seperti ini, di tengah-tengah penderitaan ini, don't lose hope. Jangan sampai hilang pengharapan. Okay? Nah, justru pada waktu semacam ini, Anda cari, apa sih maknanya aku hidup? Buat apa? Tujuannya apa aku hidup? Okay? Apa kalau Anda tahu the aim, kalau Anda tahu tujuannya, maksudnya Tuhan, kenapa Anda mesti hidup, Anda pikirin itu, bukan pikirin penderitaan Anda. Oke, nah pada waktu Anda memiliki seperti itu karena ada orang, karena ada kerjaan yang Anda belum kelar, yang Anda mesti serah terima. Ada orang yang menanti pekerjaan Anda, menanti Anda berubah supaya dia bisa bertumbuh. Banyak orang butuh kita. Kesaksian pertobatan saya menolong banyak orang yang hidupnya terpuruk dalam kenajisan, dalam perjinahan, menolong mereka. So kita punya hidup dalam fase dan stages yang mesti kelar, harus kelar. Because somebody is waiting. Nah kalau kita mengerti hal ini, maka hidupmu akan diambil dengan tanggung jawab. You have responsibility, apa yang kita mesti selesaikan, supaya kita bisa hand over, dan kita bisa kasih kelanjutan hidup kita, apa yang kita bisa bekali orang lain, kita bisa serahkan dengan baik. Kenapa? Kenapa kita mesti mikir gitu? Kalau Anda mau mikirin penderitaannya terus, Anda nggak akan kemana-mana. Anda akan hilang harapan. Ingat loh, jalan Tuhan bukan jalan kita, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Setingginya langit dari bumi, demikianlah lebih tingginya jalan Tuhan. Artinya, you don't know what he's doing. Tapi saya belajar dari Corrie ten Boom, bahwa pada waktu kamu mengalami kesulitan semua itu, Tuhan tuh kayak lagi ngerajut permadani. Yang kita lihat baliknya, kusutnya benang-benang yang macam-macam. Coba dibalik, dia bisa merubah keterpurukanmu, situasi penderitaanmu menjadi permadani yang indah. Terima kasih untuk perhatian kalian semua. Saya berdoa Anda bisa memiliki buku-buku yang menolong saya untuk bisa memahami ini. Dan saya akan lanjutkan dengan kesaksian kakak saya. Bagaimana saya bisa melayani dia dengan diri dan hati yang berbeda sikapnya. Dan perubahan itu terjadi karena pilihan kita, bukan karena nunggu Tuhan. You choose to change your attitude. Okay? Buku ini, Invitation to Retreat, dan bukunya Peter Scazzero, will bring a change inside your family, di keluargamu. Dari Pastor Indri, saya ucapkan terima kasih, dan semua keterangan mengenai buku itu dapat diperoleh di Live Bookstore, dan they all available untuk dikontak segera. Dampaknya luar biasa. Tuhan berkati.